Engineer menjawab berbagai tantangan dan permasalahan. Engineer dalam berbagai bidang bekerja dengan fokus untuk menyelesaikan masalah, dengan fokusan problem solving. Mahasiswa STAY sebagai calon engineer diberikan tantangan untuk membangun menara kertas dengan bahan terbatas dan dibatasi, maksimal 10 lembar HVS dan 100 cm selotip. Diharapkan dapat mencapai 80 cm dan menanggung beban 250 gram. Untuk itu diperlukan desain, percobaan, lalu dipraktekkan. Tantangan dikerjakan secara berkelompok. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kertas dapat disusun untuk berdiri tinggi dan menahan beban yang lebih berat dari kertas-kertas itu sendiri. Kelompok saya terdiri atas Alija, Rusti, dan saya sendiri. Kami memutuskan untuk mendesain lalu mengujinya sebelum hari praktek atau hari penilaiannya. Tahap 1. Perancangan. Kelompok membagi menara menjadi 2 bagian, silinder dan alas. Secara keseluruhan, menara akan tampak sebagai berikut. Silinder terbentuk dari susunan kertas yang digulung, dan alas ditujukan untuk memperkuat struktur. Cara membuat silinder adalah dengan menumpuk satu kertas di atas kertas yang lain sejauh beberapa sentimeter, lalu menggulungnya. Bagian silinder ditujukan untuk memenuhi ketentuan tinggi. Alas terdiri dari 2 bagian, lingkaran dan gerigi. Lingkaran pada dasarnya adalah kertas yang digulung. Gerigi pada dasarnya adalah kertas yang dilipat-lipat dengan membalik-balik kertas, ke depan, lalu ke belakang, lalu ke depan lagi, dan seterusnya, seperti cara membuat kipas. Lingkaran akan melingkupi gerigi, sehingga gerigi berada dalam lingkaran. Silinder dan alas kemudian disatukan. Berikut tampak bawah. Dari paling dalam, gerigi, silinder, gerigi lagi, dan lingkaran. Bagian alas ditujukan agar kuat berdiri dan menahan beban. Perbandingan percobaan dan praktek. Saat percobaan, silinder dan alas bisa berdiri dengan baik, namun waktu yang diperlukan untuk membuat dan menyusun menjadi kesatuan sangat lama. Bagian yang sulit adalah menggulung kertas untuk bagian silinder. Diperlukan kerapian, ketelitian, dan kerjasama. Bagian alas dapat terbentuk dengan baik, namun memakan waktu cukup lama untuk membuat part gerigi. Setelah menara berdiri, masih tersisa selotip sepanjang kurang lebih 20 cm dan setengah lembar kertas HVS. Saat praktek, lalu membuat bagian silinder dengan usaha maksimal agar rapi dan bisa tergulung dengan baik. Demikian juga gerigi. Kelompok mengusahakan agar pekerjaan dapat cepat dan efisien dengan cara pembagian tugas, namun tetap saling membantu dalam pembuatannya. 2. Pengetesan. Perbandingan percobaan dan praktek. Saat percobaan, kelompok menguji dengan meletakkan 2 buah handphone di atas menara yang total beratnya kurang lebih 250 gram. Handphone pertama bisa ditahan dengan sukses, namun setelah handphone kedua diletakkan, bagian tengah silinder penyok. Kelompok berasumsi bahwa selotip yang digunakan terlalu sedikit karena kelompok saat pelit selotip, takut melebihi 100 cm. Kelompok memutuskan untuk menggunakan selotip yang lebih banyak, terutama di bagian tengah, dan perlu membeli tambalan di bagian tengah nantinya. Saat praktek, kelompok memberi lebih banyak selotip di bagian sambungan, terutama di tengah, dan juga memberi tambalan sesuai dengan rencana. Hal ini ditujukan agar menara lebih kuat. Sebelum diujikan, kami mengetes menara dengan meletakkan 2 buah handphone seperti saat percobaan. Namun, menara sangat susah diseimbangkan karena adanya faktor angin. Saat diujikan, syukurlah menara dapat berdiri dengan baik dan dapat menahan beban. Menara yang kelompok buat memiliki panjang 120 cm dan mampu menahan beban 1 buah air mineral gelas, 250 gram. Setelah mendesain dan melaksanakan proyek menara kertas ini, saya mendapat berbagai pengalaman ilmu berharga, antara lain kreatif, bahwa mahasiswa harus kreatif dan berpikir luas untuk menghasilkan menara kertas yang tinggi, namun juga mampu menahan beban yang lebih berat dari kertas itu sendiri. Kelak, dunia akan selalu menuntut hal yang lebih dari kita, dan pastinya diperlukan kreativitas untuk itu.
Memutuskan bahwa mahasiswa perlu memutuskan seberapa tinggi atau seberapa kuat menara itu akan dibangun. Mahasiswa bisa memutuskan aspek mana yang akan ditonjolkan, entah tinggi atau kuat. Relevansi dan kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mendapat semua yang kita inginkan. Tentu kita ingin menara yang sangat kuat dan sangat tinggi. Namun bagaimana caranya? Kita perlu mempertimbangkan dengan bijak dan mampu memutuskan dengan bijak pula nantinya. Mengatasi rintangan atau batasan. Bahwa mahasiswa bisa membangun menara dengan bahan yang terbatas dan dibatasi. Kelak pasti akan menemui batasan atau rintangan dalam hal apapun yang kita kerjakan. Sebut saja batasan dana, batasan waktu. Kita perlu belajar selangkah demi selangkah bagaimana menghasilkan karya yang maksimal meskipun dengan batasan yang ada. Memikirkan sesuatu secara masak. Bahwa mahasiswa akan dikurangi nilainya secara drastis bila melebihi ketentuan, terutama bila mengubah desain pada hari praktek. Kita perlu berpikir secara sungguh-sungguh, memiliki konsep yang jelas, tahu betul apa yang kita lakukan, bukan hanya asal. Manajemen waktu. Bahwa mahasiswa dalam batasan waktu 90 menit perlu menyelesaikan menara. Kita perlu belajar bekerja secara efisien, fokus kepada hal yang penting, dan juga tanggung jawab dalam mengerjakan bagian masing-masing sesuai pembagian tugas. Kerjasama. Bahwa mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk membangun menara. Kita perlu bekerja secara kolaboratif dalam rangka menghasilkan karya yang diharapkan terwujud lebih baik. Ide dari beberapa orang diharapkan lebih baik dari ide satu orang semata. Dalam kerjasama, kita juga belajar menjadi sosok yang tidak egois. Suatu karya pasti tidak akan terwujud bila masing-masing orang hanya kukuh mempertahankan pendapatnya. Rapi, teliti, hati-hati, dan cerdik. Bahwa mahasiswa perlu bekerja dengan rapi, teliti, cermat, hati-hati, dan cerdik agar menara diusahakan bisa berdiri memenuhi ketentuan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kelak, pasti akan berguna untuk menghadapi situasi dan kondisi dunia yang semakin tidak bisa terprediksi yang memaksa kita menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada. Belajar dari pengalaman. Bahwa mahasiswa bisa memetik pelajaran dari pengalaman, baik pengetahuan sendiri maupun pengujian secara resmi. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Dengan memperoleh pengalaman, kita pasti terbantu dalam menjalani kehidupan.